wabarakatuh. Selamat pagi. Kami, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, akan memberikan sebuah informasi mengenai kesehatan mental. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Praja Muda Putri Ektina Marsyafira Devi asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur. Saya Berja Muhammad Gani asal pendaftaran Banten. Praja Muda 11 Indonesia asal pendaftaran Jawa Tengah. 3. Praja Muda Sofia Ulan asal pendaftaran Jawa Barat. Iputu Widang Bagi Suara asal pendaftaran Provinsi Bali. Praja Muda Putra Muhammad Nurul Mutra asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat. 3. Di tengah kesibukan kita yang padat dan cepat dan serba penuh tekanan, seringkali kita mengesampingkan tentang kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berdasarkan survei Kesehatan Remaja Nasional, sebanyak 17 juta remaja di Indonesia dengan rentang usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental. Namun, sayang sekali, banyak remaja di Indonesia yang belum memperhatikan tentang kesehatan mental mereka, atau mereka merasa malu untuk membicarakannya kepada masyarakat. Selanjutnya adalah apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang merasa nyaman dengan dirinya, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi secara positif dalam kegiatannya sehari-hari di dalam lingkungannya. Bagi remaja, kesehatan mental sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana remaja tersebut untuk belajar, bekerja, serta berhubungan dengan orang lain atau kerabat-kerabatnya, serta juga dapat menangani berbagai tantangan hidup di hidupnya yang dia jalani sehari-hari. Setelah itu ada salah satu jenis yang dimana menjadi hal yang paling sering terjadi di kalangan remaja, yaitu gangguan mental. Seperti contohnya adalah depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih, berkepanjangan, putus asa, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu gejalanya adalah seperti adanya perasaan sedih atau putus asa secara terus-menerus, kehilangan minat atau keserangan dalam suatu kegiatan yang padahal sebelumnya sering dia lakukan. Selanjutnya ada juga kesulitan tidur atau bahkan kelebihan tidur. Selanjutnya yaitu ada perubahan berat badan, kelelahan dan hilangnya energi, sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan, bahkan yang paling parah adalah dapat timbul pikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ada beberapa hal yang menjadi faktor tentang perubahan mental remaja. Yang pertama tentang akademis, yaitu di mana setiap remaja tentunya menginginkan suatu nilai yang baik yang tentu mempengaruhi mental yang dimilikinya. Yang kedua adalah perubahan sosial, di mana tentunya remaja tentu ingin untuk diterima di lingkungan pertemanannya, yang kemudian berdampak pada mental yang dimilikinya. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial, di mana era globalisasi sekarang media sosial merupakan tempat untuk berkumpulnya sehingga kita menjadi terpengaruh terkait mental serta remaja. Kemudian masalah keluarga, yang dimana keluarga menjadi inti dari suatu hubungan atau keluarga inti yang menyebabkan masalah mental bagi remaja. Yang terakhir adalah kurangnya pemahaman remaja tentang emosi, di mana remaja merupakan tingkat awal pemahaman tentang emosi, sehingga banyak remaja yang salah mengekspresikan dalam emosinya sehingga menyebabkan ketidaksehatan mental yang dimiliki. Sekian. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang terkena gangguan mental yang pertama, ia akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan lingkungan keluarganya. Yang kedua, ia memiliki suasana hati yang berubah-ubah secara drastis. Ia akan cenderung memiliki rasa sedih yang berlebihan. Ketiga, orang tersebut akan memiliki penurunan minat yang menurun secara drastis dikarenakan ia tidak memiliki semangat hidup yang cenderung tinggi seperti sebelumnya.
Yang keempat, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, akan mengalami penurunan akademik yang drastis. Yang kelima, orang yang memiliki tanda-tanda gangguan mental yaitu memiliki pola tidur yang tidak teratur dan pola tidur yang hancur dari sebelumnya. Selanjutnya adalah pentingnya menjaga kesehatan mental. Kenapa sih kita harus bisa untuk menjaga kesehatan mental tersebut? Yang pertama, kesehatan mental tersebut yang baik dapat membantu seseorang menjadi lebih produktif di pekerjaan, sekolah, dan aktivitas sehari-hari. Serta yang kedua itu ada di membantu dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Kesehatan mental yang baik dapat mendukung hubungan yang lebih kuat, harmonis dengan keluarga, teman, kerabat, ataupun keluarga terdekat yang ada di lingkungan. Selanjutnya adalah dapat menyeimbangkan emosional yang ada di diri mereka sendiri. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih mampu mengelola stres, menjaga kesehatan emosi, dan menghadapi tantangan hidup yang lebih baik. Kok sama ya? Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para remaja zaman sekarang untuk menjaga kesehatan mental mereka. Di antaranya adalah yang pertama adalah membicarakan perasaan. Dengan membicarakan perasaan kepada orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, keluarga, kerabat, teman, hal itu dapat membantu seseorang untuk meringankan beban mereka. Bahkan dengan membicarakan perasaan itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus cara yang kedua adalah mengelola stres. Pelajari lagi kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi stres seseorang. Kegiatan tersebut bisa berupa melakukan hobi, melakukan olahraga, ataupun melakukan relaksasi seperti meditasi. Yang ketiga adalah mengatur jam waktu tidur. Dengan menjaga waktu tidur seseorang, hal itu dapat dikatakan bahwa beberapa riset mengatakan bahwa menjaga jam tidur seseorang itu dapat membantu menjaga kesehatan jasmani, rohani seseorang. Bahkan dengan menjaga jam tidur, hal itu dapat membantu untuk menjaga suasana hati seseorang. Cara yang keempat adalah dukungan sosial. Carilah dukungan sosial di orang-orang terdekat kalian, mau itu keluarga, ayah, ibu, kerabat, teman, bahkan pacar. Karena pacar merupakan salah satu pemberi dukungan terbaik untuk seseorang, untuk mendukung menjaga kesehatan mental seseorang. Terus yang terakhir, jika kalian sudah merasa bahwa beban kalian itu terlalu berat, langsung melaksanakan konseling. Langsung pergi konsultasi kepada orang-orang profesional seperti konsultan ataupun konselor sebaya. Kesehatan mental adalah aspek kehidupan yang sangat penting, khususnya bagi kehidupan remaja. Oleh karena itu, seorang remaja tidak perlu merasa malu ataupun merasa sendiri. Jika ada sesuatu yang harus dibicarakan, maka bicarakanlah dengan orang tepat. Bicarakanlah apa yang kalian rasakan dan cari cara untuk menangani kesehatan mental tersebut dengan baik. Mengelola kesehatan mental dengan baik dapat membuat kamu untuk bisa menjalani hidup dengan baik dan produktif. Sekian, terima kasih. Lanjut aja. Jempol. Ntar tadi cara yang keberapa? Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para remaja sekarang untuk menjaga atau apa sebenarnya lupa. Ngomong-ngomong, sayangnya banyak sekali remaja di Indonesia yang belum memperhatikan kesehatan mental mereka. Atau, kenapa aku lihat apa?